Ketika sudah memberikan uang tersebut, selang beberapa menit, enggak hitungan jam, enggak hitungan hari, apalagi bulan, hitungan menit ya, tiba-tiba ada orang yang nge-chat ke saya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki dan panjang umur. Dan semoga kita semua tergolongkan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, pada video kali ini saya ingin berbagi ya cerita, berbagi kisah, semoga bermanfaat untuk saya, untuk Anda semua yang menonton video ini. Sebelum saya melanjutkan cerita saya, kisahnya, di-subscribe, di-like dan di-share ya. Semoga video ini bermanfaat untuk semua orang karena kisah ini betul-betul menginspirasi insya Allah untuk saya dan untuk Anda semua. Nah, pada video ini saya ingin berkisah bahwa saya garis bawahi ya, bahwa sedekah itu ternyata ajaib. Sedekah itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa as-shadaqatu tajlibu rizqa. Sedekah itu mendatangkan rezeki dan itu betul sekali. Jadi begini, suatu ketika ya seminggu yang lalu ya, bulan Juni ini, seminggu yang lalu putri saya, anak saya yang perempuan, yang pertama, dia tuh sedang mondok di pondok pesantren di Pasuruan. Dia telepon bahwa tidak punya duit, bekalnya habis. Dan akhirnya sebagai orang tua ya, apalagi anaknya nelpon sambil nangis-nangis gitu ya, maklumlah anak kecil ketika kehabisan bekalnya ya begitu. Akhirnya ya orang tua, saya sebagai orang tua mengusahakan itu semua, berikhtiar. Walaupun dengan cara berusaha pinjam ke teman gitu, ternyata memang alhamdulillahnya tidak dapat Rp1 pun. Dan hanya beberapa lembar di dompet saya ya, dan tidak cukup untuk dikirim ke anak saya yang sedang di pondok. Akhirnya saya dapat kabar bahwa sahabat saya sahabat saya mau berangkat haji. Yaitu berangkatnya kemarin hari Selasa sore tanggal 6 Juni kalau nggak salah, 6 Juni kemarin ya, mau berangkat haji. Dan saya berinisiatif untuk mengunjungi beliau, ingin mengunjungi beliau, mendoakan ya, dan sekaligus saya ingin memberikan ya bekal lah buat beliau untuk di perjalanan. Walaupun mungkin tidak cukup ya untuk beliau karena tidak gede ya. Akhirnya saya datang ke rumahnya dan saya bilang bahwa ini hadiah dari saya untuk antum, untuk bekal di perjalanan. Dan nominalnya saya sebutkan ya, mohon maaf bukan bukan ria ya, karena yang namanya sedekah itu justru kalau dinampakkan itu bagian dari tahadus binikmah. Kan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa in tubdus shadaqati fa ni'mahi." Ketika kita menampakkan sedekah itu ya bagian dari tahadus binikmah. Tahadus binikmah itu ya kita bercerita tentang nikmat. Karena tidak setiap orang itu bisa bersedekah walaupun banyak duitnya. Nah, saya ketika itu mohon maaf ya, tidak ada uang lagi, hanya itu aja, yaitu Rp500.000. Dan Rp500 itu saya kasih semua ke sahabat saya yang mau pergi haji itu. Dan luar biasa saya sampai menitikkan air mata ketika sudah memberikan uang tersebut, selang beberapa menit, enggak hitungan jam, enggak hitungan hari, apalagi bulan, hitungan menit ya, tiba-tiba ada orang yang nge-chat ke saya. Kebetulan nih saya ini jualan kafling ya, jualan kafling
di Bogor Timur. Ada yang nge-chat ke saya bahwa dia mau beli kafling. Sebelumnya memang beliau sudah nanya-nanya ya, dan sumber, tahunya dia kafling itu dari YouTube saya sendiri. Jadi dia screenshot video saya di YouTube, kemudian dia nanya-nanya, tapi tidak langsung beli, ya. Hampir 1 minggu mungkin ya, setelah dia nanya-nanya itu hampir 1 minggu, dan saat itu, ya di hari itu setelah saya memberikan sedekah untuk sahabat saya mau pergi haji sebesar Rp500.000, orang ini nge-chat, katanya mau beli kafling dan saya informasikan bahwa harga kaflingnya yang tipe ini sekian, yang tipe ini sekian, ya sebagaimana layaknya lah ya gitu, marketing ya gitu menjelaskan. Dan anehnya lagi yang bikin saya terkejut, orang ini belum survei, belum booking, belum apapun. Tiba-tiba, "Kang tolong jumlahkan berapa nominal yang harus saya transfer, dan totalnya itu, 100 juta, dan langsung transfer hari itu juga. Tidak hitungan jam, detik itu juga beliau transfer sebesar Rp100 juta. Masya Allah, saya sampai menitikkan air mata sahabat sekalian, karena memang betul-betul sedang membutuhkan gitu. Dan 100 juta ini saya dapat ya komisi lah gitu ya. Cukup untuk putri saya yang sedang di pondok. Alhamdulillah dengan begitu saya bisa lega hati ya setelah mentransfer ya beberapa uang kepada putri saya yang sedang di pondok. Nah, yang harus garis bawahi sahabat sekalian bahwa yakinlah bahwa sedekah itu ajaib, dan jangan mengharapkan balasan saat itu. Jujur saya juga ketika memberikan uang ya kepada sahabat saya untuk bekal di perjalanan beliau naik haji, itu tidak mengharapkan apapun, hanya ingin tujuannya bahwa nanti dia ketika di Baitullah ingat saya gitu, mendoakan saya supaya saya juga diundang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ternyata Allah tahu kebutuhan saya. Kebutuhan saya itu ya uang saat itu, karena udah 1 minggu, ya anak saya minta uang tapi belum ada gitu, belum dapet. Dan akhirnya Allah tahu kebutuhan saya dikasihnya berbentuk uang untuk putri saya, dan alhamdulillah ada lebihnya gitu ya, ada lebihnya alhamdulillah, cukuplah untuk 1 bulan ke depan. Nah, yang harus digarisbawahi kembali bahwa sedekah itu ajaib. Niatkan aja ikhlas karena Allah, jangan berharap dapat balasan saat itu, karena yang namanya kebaikan insya Allah berakumulasi, ya berakumulasi, insya Allah. Kebaikan-kebaikan itu akan berakumulasi dan Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita di saat waktu-waktu yang mepet banget, sampai betul-betul kita ini memohon kepada Allah itu penuh pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai menitiskan air mata, sampai menjatuhkan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebegitunya ya, Allah Maha Baik kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bahwasanya Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Dan niatkan saja gitu karena Allah lillahi ta'ala, eee, untuk balasannya terserah Allah, mau berbentuk apa karena Allah Maha tahu kebutuhan kita. Itu sahabat sekalian. Jadi saya berkisah seperti ini kemudian membuatkan video, kok rasa-rasanya rugi kalau saya merasakan sendiri, kalau saya merasakan nikmatnya sedekah kemudian mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kok
enak aja gitu sendirian. Kenapa saya nggak berbagi gitu? Dengan membuatkan video ini semoga semakin luas orang-orang yang mendapatkan manfaat itu. Allah itu berfirman dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang sedekah. Ada ayat mengatakan bahwa satu ya, yang pertama surga itu ya harus dibeli. Innallaha ashtara minal mu'minina ya anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli diri mereka orang-orang mukmin, harta mereka orang-orang mukmin itu dengan surganya Allah. Dan surganya Allah itu bisa dirasakan di dunia pula, yaitu dengan kenikmatan-kenikmatan yang min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak terduga. Ini saya belum bertemu loh sama orangnya yang beli kafling ini. Belum ketemu, tidak tahu wajahnya karena di maaf ya di profilnya itu nggak ada gambarnya, mungkin belum nge-save nomor saya. Dan beliau itu sangat care sekali ketika ditelepon, suaranya sangat care sekali, tidak neko-neko, tidak banyak pertanyaan. Ya sewajarnya saja gitu. Nah, sahabat sekalian, ayat yang lain juga ada tuh yang berbunyi bahwa mayuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Bahwasanya Allah itu ya bahwasanya yang meminjamkan ya qardan hasana, pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinjaman yang baik itu adalah menurut para ulama ahli tafsir ya berbentuk sedekah, berbentuk zakat, berbentuk wakaf dan kebaikan-kebaikan yang kita keluarkan dari harta kita ya untuk kemaslahatan umat, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Allah akan lipat gandakan pahala. Allah akan lipat gandakan dan Allah ganti sejak saat itu. Dan ada ayat lain lagi masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang-orang yang berbuat kebajikan dengan bentuk berinfak, mengeluarkan hartanya, sebagian harta seperti satu butir ya, satu butir yang ditanam di bumi, di tanah, kemudian tumbuh satu tangkai ya. Sumbulatim mi'atu habah, setiap satu butir ambatat sab'a sanabil, dari satu butir itu tumbuh sab'a sanabil, 7 tangkai. Satu tangkainya itu berbuah menjadi masing-masing fikuli sumbulati mi'atu habbah, setiap satu tangkainya itu 100 butir. Dari satu butir menjadi 7 tangkai, jadi setiap tangkainya ada 100 butir, maka kalau dikalikan ada 700 butir. Artinya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sedekah kita dari Rp1 menjadi Rp700. Dan itu janji Allah udah ya, udah benar, udah nggak diragukan lagi, insya Allah nggak diragukan lagi. Harus yakin, harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Dan ya sudah ketika kita bersedekah seperti ya buang aja gitu. Jangan diingat-ingat. Dan yang menimpa ke saya ya, nikmat Allah itu betul-betul kayak orang makan cabe, ketika dimakan langsung pedas. Ya mungkin itu karena saya sangat butuh gitu dan Allah Maha tahu kebutuhan kita. Keinginan-keinginan kita banyak ya. Misalkan pengen rumah, pengen mobil bagus, pengen apa gitu. Tapi Allah akan memberikan kepada kita kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita, bukan yang diinginkan oleh kita. Gak apa-apa kita tulis keinginan-keinginan kita, gak apa-apa. Toh suatu saat juga keinginan itu menjadi sebuah kebutuhan. Butuh rumah, butuh mobil, butuh fasilitas apa gitu ya untuk memudahkan kita hidup di dunia. Gak apa-apa kita tulis dan kita panjatkan doa kepada Allah.
Dan jangan lupa kita bersedekah, dan sedekahnya harus istimewa dan tepat sasaran kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Insya Allah, Allah akan lipat gandakan pahala. Nah, sahabat sekalian, mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa menginspirasi ya, bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk saya juga. Ini bagian dari tausiah untuk saya pribadi, wasiat untuk diri saya pribadi. Mudah-mudahan saya juga istiqomah setelah keajaiban itu datang langsung ya, detik itu juga, menit itu juga, maka saya berazam dalam hati bahwa harus senantiasa menebar kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kita tidak mampu bersedekah, ya sudah, berarti kita semampu kita. Tersenyum itu bagian dari sedekah loh. Senyum bagian dari sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Makanya kalau ketemu ya senyum aja kepada saudara mukmin, saudara muslim, saudara seiman. Senyum itu kan sedekah juga. Karena memberikan rasa gembira. Idkhalus surur kepada hati orang yang melihat kita. Kalau kita tersenyum. Kalau kita cemberut ketemu orang, orang juga curiga ya. Ini ada apa dengan saya? Saya punya salah apa? Harus hangat. Salaman aja musafah. Musafah itu salaman. Ketika salaman erat sekali, ya begitu hangatnya menyambut, itu juga sedekah. Maka salaman itu harus erat. Jangan cuma tempel begini doang. Nah, itu mah bukan akhlak Nabi, bukan akhlak Islam. Harus erat ya salaman. Juga sedekah ya buat kita. Nah, makanya teman-teman sekalian, sedekah itu nggak harus duit, nggak harus harta, harus nggak berbentuk materi. Ilmu juga bisa. Kalau kita berbagi ilmu, nah mungkin seperti ini saya berbagi video gitu ya, berbagi cerita yang membuat orang mau itu bersedekah, itu juga bisa jadi sedekah buat saya nantinya. Dan mudah-mudahan video ini banyak orang yang menonton dan kemudian melakukan, saya dapat karena kebaikan itu ya mandala ala hasanatin falahu ajru fa'ili, karena barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu akan mendapatkan pahala yang semisal orang yang mengerjakannya. Nah, itu sahabat sekalian. Makanya sering-seringlah berbagi manfaat ya. Kalau ada teman pinjam duit misalkan gitu ya. Kemudian kita ada, ya silahkan bantu. Kalau ada teman minta bantuan tenaga, kita sempat, punya tenaga juga, silahkan bantu. Kalau kita punya ada orang yang minta bantuan kepada kita, ilmu, tolong mau diajarkan gitu ya. Ajarkan sesuai kemampuan kita. Itu akan jadi sedekah, bahkan menjadi sedekah jariah. Ya, salah satu sedekah jariah itu adalah memanfaatkan ilmu. Baik sahabat sekalian, kisahnya sih pendek ya, tapi ini ada beberapa poin-poin penting untuk menguatkan kita untuk senantiasa jangan ragu untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekian, semoga bermanfaat, sehat selalu, berlimpah rezeki dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.